Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haspan Widya Pratama dengan NIM 2023-32096. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Manajemen Akuisisi Sistem Strategi Sistem Informasi. Peran SI dalam perusahaan logistik. Permasalahan strategi sistem informasi itu SI dianggap hanya sebagai alat operasional, investasi TI bersifat reaktif bukan proaktif, tidak dimanfaatkan secara strategis untuk keunggulan kompetitif. SI sebagai aset strategis. Transformasi sistem informasi untuk keunggulan kompetitif, efisiensi operasional, tracking real time, pengiriman memungkinkan visibilitas penuh terhadap pergerakan barang, meningkatkan kecepatan dan akuisiasi proses bisnis secara signifikan. Inovasi bisnis optimasi rute distribusi menggunakan teknologi canggih, mendukung pengembangan layanan baru dan model bisnis yang lebih efektif. Nilai pelanggan, analitik data untuk keputusan bisnis yang lebih tepat, memungkinkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang lebih responsif dan personal. Faktor kegagalan proyek TI. Mengapa proyek TI sering gagal? Itu pertama, kebutuhan proyek tidak jelas dan berubah-ubah. Kedua, perencanaan dan tujuan tidak selaras dengan bisnis. Ketiga, bisnis use case lemah dan kurang mendukung keputusan. Dan terakhir, salah akuisisi teknologi dan vendor. Dampak kegagalan proyek TI. Masalah utama manajemen, bukan teknologi. Sistem tidak digunakan oleh pengguna akhir, biaya proyek membengkak melebihi anggaran, proyek berakhir gagal dan tidak memenuhi tujuan. Kesimpulannya, kegagalan berakal pada manajemen yang lemah. Prioritas proyek TI dipilih berdasarkan urgensi dan nilai bisnis. Prioritas dipilih itu pertama pelaporan akademik, memenuhi regulasi, sistem pembayaran, dan operasional penting. Proyeksi keuangan, kebutuhan pendanaan dan pengembalian investasi ROI. Kebutuhan modal, kedua penggunaan dana, dan ketiga proyeksi ROI. Permasalahan utama retail, tantangan operasional yang menghambat pertumbuhan, stok produk sering tidak akurat dan tidak terpantau, barang habis atau menumpuk tanpa kontrol efektif, laporan penjualan dan stok lambat tidak real time, data tersebar dan tidak diintegrasikan. Sistem yang membutuhkan solusi teknologi untuk permasalahan retail, sistem POS terintegrasi, inventory real time, dan reporting cepat. Prioritas investasi TI, fokus pada nilai strategi dan keamanan bisnis. Prioritas investasi TI dipilih berdasarkan dampak strategis tertinggi. Pertama, ERP, integritas dan efisiensi proses bisnis. Kedua, cyber security, pelindungan data dan perusahaan data dan pelanggan. Alasan strategis prioritas investasi. Mengapa ERP dan keamanan menjadi prioritas utama? ERP meningkatkan efisiensi. Itu pertama, ada integritas seluruh proses bisnis dalam satu sistem, mengurangi duplikasi data dan kesalahan manual, mempercepat pengembalian keputusan berbasis data, meningkatkan kolaborasi antar departemen. Keamanan data prioritas, melindungi data perusahaan dan pelanggan, mencegah kerugian finansial akibat kebocoran. Dan yang ketiga, business intelligence dan sistem absensi dapat ditunda tanpa dampak kritis. Analisis biaya dan manfaat ERP. Business case dalam keputusan investasi strategis. Itu pertama, biaya investasi awal, biaya operasional, dan manfaat tahunan. Kelayakan ERP, analisis ROI dan rekomendasi strategis. ROI positif dengan pengembalian modal sekitar 4 tahun. Layak secara strategis untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Rekomendasi yaitu implementasi dimulai segera untuk memaksimalkan manfaat. Perbandingan strategis dan akuisisi TI. Analisis 4 pendekatan akuisisi sistem informasi. Build, bangun sendiri. Buy,
beli paket, dan outsource dan cloud. Nah, di antara tiga ini yang paling cocok itu adalah outsource dan cloud, karena bergantung pada kualitas vendor, cepat, fleksibel, dan hemat biaya, ideal untuk startup dan bisnis dinamis. Pilihan terbaik cloud, CRM, solusi optimal untuk bisnis modern, implementasi cepat dan mudah dikonfigurasi, biaya lebih hemat dibandingkan pembangunan sendiri, sesuai kebutuhan startup dan bisnis dinamis, skalabilitas tinggi seiring pertumbuhan bisnis. Resiko vendor termurah. Mengapa harga terendah bukan pilihan terbaik? Karena kualitas layanan rendah, vendor dengan harga terendah seringkali memberikan layanan standar, dukungan teknis yang minim, dan respon yang lambat terhadap masalah yang muncul. Resiko kegagalan TI, ketidaksesuaian dengan kebutuhan fungsional dan teknis dapat menyebabkan proyek gagal total, biaya membengkak, dan kerugian bisnis yang signifikan. Komponen RFP itu ada functional requirement, non fungsional dan keamanan, integrasi dan TCO. Penyebab kegagalan vendor, mengapa proyek vendor sering gagal itu requirement tidak jelas, monitoring lemah, dan user tidak dilibatkan. Vendor management, strategis pengelolaan vendor untuk keberhasilan TI, seleksi vendor, service level agreement, monitoring dan evaluasi. Transformasi digital, solusi cloud ERP untuk integrasi real time. Masalah utama, stok tidak akurat, laporan lambat, data tersebar di berbagai sistem. Solusinya itu implementasi cloud ERP untuk integrasi dalam secara menyeluruh dan memantau real time yang mendukung keputusan bisnis strategi. Oke, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.